Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih untuk melanjutkan mengupas materi hukum dasar kimia yang kelima, yaitu hukum Avogadro. Baiklah, langsung saja kita mulai. Anak-anakku semua, pada video hukum dasar kimia yang kelima ini kita akan membahas hukum Avogadro, atau lebih tepat kita sebut hipotesis Avogadro. Dan hipotesis inilah yang dapat menjelaskan hukum Gay-Lussac terkait dengan adanya ketidaksesuaian hukum Gay-Lussac dengan teori atom Dalton. Dan ini sudah Ibu sampaikan di pembahasan hukum Gay-Lussac. Mengapa ada ketidaksesuaian? Penjelasannya bisa dibaca kembali. Nah, terkait dengan hukum Gay-Lussac, bagaimanakah Avogadro dapat menjelaskannya? Dan apa hubungannya hipotesis Avogadro dengan hukum Gay-Lussac? Untuk itu, simak baik-baik video terakhir dari materi hukum dasar kimia ini. Anak-anakku semua, Avogadro dapat menjelaskan hukum perbandingan volume yang dikemukakan Gay-Lussac setelah mempelajari tingkah laku gas. Ia memahami gagasan Boyle bahwa gas terdiri atas partikel-partikel. Ia juga memahami gagasan Dalton bahwa molekul senyawa terdiri dari atom-atom yang berbeda yang bergabung secara sederhana. Oleh karena itu, ia mengusulkan bahwa unsur-unsur berwujud gas tentulah terdiri atas atom-atom yang sejenis yang bergabung membentuk satu kesatuan yang disebut molekul unsur. Selain itu, ia juga mengusulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang memiliki volume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Dan hubungan antara volume serta banyaknya molekul gas ini dikenal sebagai hipotesis Avogadro atau kemudian disebut sebagai hukum Avogadro. Nah, berdasarkan hipotesis tersebut, Avogadro mencoba menerangkan hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac sebagai berikut. Ingat kembali, Gay-Lussac telah mereaksikan satu volume gas hidrogen dengan satu volume gas klorin menghasilkan dua volume gas hidrogen klorida. Andai kata satu volume setiap gas ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama mengandung N molekul, maka N molekul gas hidrogen akan bereaksi dengan N molekul gas klorin membentuk 2N molekul gas hidrogen klorida. Apabila N adalah 1, maka berarti 1 molekul gas hidrogen akan bereaksi dengan 1 molekul gas klorin menghasilkan 2 molekul gas hidrogen klorida. Jika diasumsikan bahwa setiap molekul hidrogen dan molekul klorin terdiri dari 2 atom, maka 2 atom hidrogen akan bereaksi dengan 2 atom klorin membentuk 2 molekul hidrogen klorida. Atau bisa kita sederhanakan, satu atom hidrogen bereaksi dengan satu atom klorin membentuk satu molekul hidrogen klorida. Jadi, dari asumsi ini bisa disimpulkan bahwa satu molekul hidrogen klorida terdiri atas satu atom hidrogen dan satu atom klorin. Dengan demikian, rumus molekul gas hidrogen adalah H2, gas klorin adalah Cl2, dan gas hidrogen klorida adalah HCl. Sedangkan untuk pembentukan air, penjelasannya adalah demikian. Kita ingat Gay-Lussac telah mereaksikan 2 volume hidrogen dengan 1 volume oksigen menghasilkan 2 volume uap air. Jadi berarti perbandingan volume gas hidrogen, gas oksigen, dan uap air adalah 2:1:2. Nah, ingat kembali bahwa satu volume setiap gas jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan mengandung N molekul. Berarti perbandingan molekul gas hidrogen, gas oksigen, dan uap air sama dengan perbandingan volumenya, yaitu 2:1:2. Adapun untuk penulisan persamaan reaksi pembentukan air, karena gas partikelnya berupa molekul dan untuk hidrogen itu rumusnya adalah H2, oksigen adalah O2, maka bisa dituliskan demikian. Nah, sekarang kita lihat untuk koefisien reaksinya. 2, 1, 2. Jadi berarti pada reaksi pembentukan air, perbandingan koefisiennya adalah 2:1:2. Dari sini kita lihat perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul, sama dengan perbandingan koefisien untuk reaksi-reaksi gas, asal diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, dengan demikian, Avogadro ini sudah bisa menjelaskan hukum Gay-Lussac.
Karena Avogadro menyatakan bahwa setiap gas partikelnya itu berupa molekul dan molekul ini terdiri atas atom-atom, maka hukum Gay-Lussac terbukti kebenarannya. Dan sampai sekarang, gas-gas kecuali gas mulia ini dianggap sebagai molekul diatomik atau gabungan dari dua atom. Sehingga untuk rumus kimia gas hidrogen adalah H2, gas oksigen adalah O2, dan gas nitrogen adalah N2. Sedangkan untuk argon merupakan gas mulia, ini monoatomik, maka rumusnya AR saja. Nah, atas kontribusinya ini, maka jumlah molekul dalam 1 mol itu diberi nama bilangan Avogadro. Ini nanti akan kita pelajari pada pembahasan perhitungan kimia. Baiklah, sekarang kita akan dalami tentang hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro. Ya, Amedeo Avogadro pada tahun 1811, ini seorang ilmuwan dari Italia, menyampaikan atau mempublikasikan hipotesisnya sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, gas apapun yang volumenya sama, ini akan mempunyai jumlah partikel yang sama pula. Ingat tadi bahwa gas partikelnya berupa molekul, maka hipotesis ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Berdasarkan hipotesis Avogadro, maka jika diketahui volume berbagai macam gas pada suhu dan tekanan yang sama, maka bisa diketahui pula jumlah molekul gas-gas tersebut. Jadi kalau pada P dan T sama diketahui ada 1 desimeter kubik gas O2, 1,5 desimeter kubik gas SO2 dan 3 desimeter kubik gas NH3, maka perbandingan molekul gas O2, SO2 dan NH3 adalah 1 banding 1,5 banding 3 atau 2 banding 3 banding 6. Ya, kita lihat contoh berikut ini. Jika pada T dan P yang sama, gas CO2 menempati ruang dengan volume yang sama dengan yang ditempati oleh gas H2, maka jumlah molekul gas CO2 dan H2 adalah sama. Nah, dari pernyataan ini atau dari contoh ini, kita bisa membuat hubungan pada P dan T sama, berarti volume gas 1 dibagi dengan volume gas 2 sama dengan jumlah partikel gas 1 dibagi dengan jumlah partikel gas 2. Ya, ingat kembali bahwa dalam reaksi kimia, banyaknya partikel-partikel yang terlibat dalam reaksi dinyatakan dengan koefisien reaksi. Oleh karena itu, hukum Avogadro dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan koefisien gas-gas yang terlibat dalam reaksi kimia. Jadi, pada pembentukan NH3, ini lihat koefisiennya, ini 1, 3, 2. Maka perbandingan volumenya adalah 1, 3, dan 2. Dan ini sama dengan perbandingan molekulnya. Jadi berarti 1 banding 3 banding 2. Ingat, untuk hukum Gay-Lussac, penjabaran rumus dari hukum Gay-Lussac adalah volume A dibagi dengan volume B sama dengan koefisien A dibagi koefisien B. Kalau ini misalnya kita ganti dengan 1, ini kita ganti 2, maka pada P dan T yang sama untuk reaksi-reaksi gas berlaku hubungan demikian. Volume gas 1 dibagi volume gas 2 sama dengan jumlah partikel gas 1 dibagi jumlah partikel gas 2 sama dengan koefisien gas 1 dibagi koefisien gas 2. Jadi dengan demikian, hipotesis Avogadro membuktikan dan memperkuat kebenaran hukum Gay-Lussac. Dan untuk hukum Gay-Lussac serta hukum Avogadro ini dapat diterapkan dalam penentuan rumus senyawa. Untuk itu, kita coba menyelesaikan contoh soalnya berikut ini. Ya, silakan dicermati dan seperti biasa sebelumnya kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Ya, yang diketahui ini setiap liter berarti 1 liter ya. 1 liter gas oksigen bereaksi dengan 0,4 liter gas nitrogen. Menghasilkan oksida nitrogen. Ini oksida nitrogennya rumusnya belum diketahui. Jadi kita misalkan dengan NXOY. Volumenya 0,4 liter. Kemudian yang ditanyakan adalah rumus oksida nitrogen tersebut. Jadi kita tentukan X dan Y-nya ini.
Ya, yang pertama kita bisa menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Gas nitrogen dengan oksigen menghasilkan NXOY. Ingat kembali bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi volumenya ini, maka volume ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan reaksi ini, menjadi koefisiennya. Nah, demikian ya. Nah, sekarang ingat lagi bahwa koefisien itu tidak boleh angka pecahan atau angka desimal. Maka ini harus dibulatkan. Untuk menjadi bulat, maka bisa dikalikan dengan angka yang terkecil, yaitu 5. Maka ini dikalikan 5 semuanya. Maka akan didapatkan persamaan reaksinya. Koefisiennya adalah ini 2, 5, 2. Ingat kembali bahwa jumlah atom sebelum reaksi sama dengan sesudah reaksi. Atau jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Ruas kiri untuk atom N-nya di sini ada 4. Ruas kanan ada 2X. Maka X-nya bisa diketahui sama dengan 2. Kemudian untuk atom oksigennya, ruas kiri ada 10. Ruas kanan ada 2Y. Maka berarti Y-nya ada 5. Dengan demikian, rumus oksida nitrogennya adalah N2O5. Namanya dinitrogen pentaoksida. Cukup mudah bukan? Baiklah, sebelum Bu Asih akhiri, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan tentang hukum Avogadro. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.